kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Kalau Anda mencermati perkembangan terbaru saat ini mengenai peta politik menjelang Pilpres 2024, sangat terlihat bahwa posisi calon wakil presiden itu akan sangat menentukan bagaimana jalannya Pilpres atau persaingan pada Pilpres 2024. Hal itu terjadi karena kalau kita mengamati hasil-hasil survei, ini bukan survei-survei yang dipublikasikan ya, tapi hasil survei yang dibuat oleh internal partai. Jadi ini betul-betul hasil survei yang real, yang tidak dimainkan margin errornya atau tidak dimainkan framingnya untuk kepentingan salah satu calon wakil presiden, maka sebenarnya saat ini elektabilitas ketiga calon presiden yang ada, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo itu sebenarnya masih dalam rentang margin error ya. Jadi artinya peluangnya masih sangat besar, mereka ketiganya ini masih punya peluang yang sama ya. Jadi karena itu siapa yang akan menjadi calon wakil presiden itu sangat menentukan dari yang akan terpilih nanti dalam persaingan itu. Salah memilih calon wakil presiden itu akibatnya bisa fatal. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Karena setidaknya ada beberapa pertimbangan mengapa kemudian nantinya calon wakil presiden itu bisa sangat menentukan apakah dia bisa mendongkrak elektabilitas seorang calon presiden atau tidak. Memang dalam prakteknya nantinya secara undang-undang itu hanya jadi ban serep, tapi dalam pemilihan calon presiden untuk maju, untuk running pada Pilpres, bukan hanya Pilpres 2024, Pilpres sebelumnya itu siapa yang dipilih menjadi calon wakil presiden itu sangat menentukan. Pengecualian terjadi ini dalam setidaknya kan kalau kita bicara soal pemilihan presiden langsung itu kan kita baru mengalami 4 kali ya. 2 kali yang pertama ketika Presiden SBY yang terpilih, dan yang kedua itu ketika Pak Jokowi yang terpilih ya. Pak SBY pertama kali berpasangan dengan pada waktu itu Pak Yusuf Kala, yang kedua dengan Pak Budiono. Sementara Pak Jokowi yang pertama pada tahun 2014 maksud saya, itu berpasangan dengan pada waktu itu Pak Yusuf Kala, dan yang kedua dengan Pak Ma'ruf Amin. Kita ingat ya, pada waktu yang kedua ketika Pak SBY itu memilih berpasangan dengan Pak Budiono, faktor elektabilitas dari seorang calon wakil presiden tidak menentukan lagi. Kenapa? Karena pada waktu itu elektabilitas dari Pak SBY memang sangat perkasa. Sementara kalau Pak Jokowi pada periode yang kedua itu kita tahu di tengah jalan terjadi pergantian di last minute, bahkan terjadi pergantian. Seharusnya pada waktu itu pasangannya adalah dengan Pak Mahfud MD, tapi last minute kemudian dipilih Kiai Ma'ruf Amin. Pertimbangannya jelas, kenapa? Karena Pak Jokowi sebagai figur yang sering disebut representasi kelompok-kelompok nasionalis atau sekuler abangan gitu, dan itu harus mendapat pasangan seorang figur yang cukup kuat ya dari sisi agamis. Sebenarnya antara Pak Mahfud MD dengan Pak Kiai Ma'ruf ini sama ya, mereka ini dari segmen NU, Islam tradisional gitu. Hanya saja bedanya pada Pak Ma'ruf Amin kelihatannya dia lebih dipilih gitu. Ini preferensi dari yang saya dengar kemudian belakangan, katanya preferensi dari Ibu Megawati menginginkan agar figur itu ya tidak terlampau menonjol, tetapi tetap punya basis representasi yang kuat ya, sehingga kemudian tidak muncul matahari kembar. Karena pada periode sebelumnya itu meskipun Pak Yusuf Kala tidak sekuat perannya dengan pada waktu dia masih berpasangan dengan Pak SBY, tapi tetap saja Pak Yusuf Kala ini adalah figur wakil presiden yang sangat kuat. Maka kemudian dipilihlah Pak Ma'ruf Amin, dan terbukti kan kemudian itu formula nasionalis sekuler abangan berpasangan dengan Islam tradisional itu hasilnya seperti kita ketahui pada Pilpres 2019 lalu. Kita nggak usah bicara soal adanya kecurangan dan sebagainya, tapi realitasnya seperti itu. Nah, untuk kali ini saya kira ini agak lebih complicated siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Setidak-tidaknya ada pertimbangan pertama itu ya, selain nanti kita bicara soal basis representasi yang bisa saling menguatkan,
kalau saat ini yang paling penting itu kelihatannya yang paling menonjol adalah bagaimana calon wakil presiden ini dapat membuat solid partai pendukung. Ya, ini setidaknya terlihat pada calon presiden Anies Baswedan maupun Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Anies Baswedan maupun Pak Prabowo Subianto itu diusung oleh partai yang kalau salah satu partai saja itu mundur, maka dia bisa batal. Ini berkaitan dengan presidensial threshold 20% ya. Kita tahu di situ ada PKS, ada nyebutnya mesti nggak begitu. Nasdem dulu ya, Nasdem, kemudian Demokrat dan baru PKS. Ini berkaitan dengan siapa yang lebih dulu menyatakan mendeklarasikan mendukung Anies. Ini dari 3 partai ini, kalau salah satu saja itu mundur atau karena sebab apapun, misalnya seperti kasus Demokrat sekarang karena dibegal di Mahkamah Agung oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, maka buyar ini pencapresan Anies Baswedan. Jadi di sini faktor siapa yang menjadi calon wakil presiden itu sangat penting. Apalagi sekarang juga memang terjadi tarik-menarik. Anies Baswedan disebutkan sekarang ini ada 3 kandidat di situ. Demokrat dan PKS itu mengusulkan kader masing-masing internal, yakni Demokrat itu mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono dan mantan Gubernur Jawa Barat AHR itu yang diusung oleh PKS. Sementara Nasdem ini yang harusnya dia sudah mendapat jatah dengan mengusulkan Anies Baswedan, ternyata tetap bisa ingin menjagokan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dan ini saya kira juga ada soal basis representasi kalau kita bicara soal ini. Jadi satu soal pendukung, partai pendukung, kedua soal basis representasi. Pak Prabowo juga begitu. Ini kasusnya sebenarnya mirip dengan Anies Baswedan walaupun agak berbeda ya. Pak Prabowo ini tidak karena posisi partai dari Gerindra ini sekarang sudah mengantongi 78 kursi di DPR, maka dia membutuhkan satu partai koalisi. Dan sekarang ini sebenarnya sudah tersedia partai koalisinya, yakni PKB, ya, Caimin, yang sebenarnya juga dari sisi kursi dengan PKB Gerindra bergabung dengan PKB, maka sebenarnya sudah cukup untuk menjadi kandidat, menjadi pasangan pada calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Tetapi seperti kita ketahui kan sampai sekarang masih alot ya. Kendati kalau dari sisi basis representasi tetap saja sebenarnya juga mencerminkan itu. Pak Prabowo itu kelompok nasionalis gitu dan bahkan kendati sebenarnya ini agak aneh dia disebut representasi dari pemilih-pemilih Muslim, tapi Caimin itu adalah basis Islam tradisional dalam hal ini NU, karena PKB ini kan sebenarnya anak kandung dari NU. Hanya sekarang saja ini mereka dalam hubungannya dengan pengurus PBNU tidak cukup mulus sehingga beda sekali posisinya Caimin sekarang dengan pada waktu PBNU masih dijabat oleh Pak Said Agil Sirot. Jadi tetap saja tapi itu basis representasi. Cuma kan masalahnya sampai sekarang Pak Prabowo itu masih ragu untuk mendukung Caimin. Ini kan terlihat bagaimana mereka Gerindra melakukan manuver untuk menggait juga Golkar. Dalam ini tentu saja Erlangga Hartarto juga ingin menjadi calon wakil presidennya. Jadi ini juga sama ya, ini berkaitan soal partai koalisi partai pendukung dan juga soal basis representasi. Saya kira mungkin buat Pak Prabowo juga itu agak berat misalnya kalau mempertimbangkan juga Erlangga Hartarto, kan ini sama-sama tidak punya basis Muslim yang cukup kuat ya. Sekali lagi walaupun Pak Prabowo sering dicitrakan dia juga bisa merepresentasikan kepentingan politik Islam. Jadi sama persoalannya, jadi partai koalisi atau basis representasinya. Ini kalau salah satu mundur buat Pak Prabowo memang tidak ada masalah, misalnya Caimin mundur atau Erlangga mundur, tapi salah satunya tetap dalam komitmen menjadi partai koalisi, dia tetap bisa maju. Memang tidak se-complicated pemilih pada Anies Baswedan. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo ini juga yang unik ya. Seharusnya dia tidak perlu lagi partai pendukung, karena bagaimanapun juga PDIP ini sekarang satu-satunya partai yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Kursinya di DPR itu 128 kursi, memenuhi syarat presidensial threshold
Walaupun sebenarnya kalau dari sisi perolehan suara secara nasional itu hanya 19,33% kalau tidak salah seingat saya, tapi 19 something lah begitu ya angkanya, angka persisnya saya agak lupa. Jadi seharusnya tidak ada persoalan. Cuma kan ini kelihatannya belakangan ini kelihatan sekali bahwa PDIP itu melakukan manuver ke sana sini, termasuk juga belakangan ini mencoba membangun semacam chemistry dengan Demokrat, atau katakanlah menggoda Demokrat untuk bergabung dengan Ganjar Pranowo, AHY menjadi wakilnya Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena walaupun dia satu-satunya partai yang memenuhi syarat presidensial threshold, tetapi kelihatannya suara Ganjar seperti saya sebutkan tidak sedahsyat seperti yang sebelumnya digambarkan oleh lembaga-lembaga survei. Jadi ya beda-beda tipis gitu. Nah, jadi karena itu dia butuh partai koalisi yang lebih kuat. Memang sekarang sudah ada partai-partai yang merapat seperti P3 dan juga Perindo. Tapi kita tahu P3 ini adalah partai yang punya kursi paling sedikit di parlemen, hanya 19 kursi. Belum lagi ternyata irisan terbesar dari para pemilih P3 itu larinya bukan ke PDIP, bukan ke Ganjar Pranowo, tapi larinya akan ke Anies Baswedan. Jadi ini kita selalu sebut sebagai gerbong kosong. Begitu juga Perindo. Perindo ini kan partai yang belum lolos parliamentary threshold ya. Ini partai di luar parlemen, belum dibuktikan di kinerjanya seperti apa. Memang Perindo punya mesin yang sangat kuat, yakni jaringan media milik Haritanu, begitu juga punya dukungan finansial yang kuat. Tetapi lagi-lagi secara elektoral itu belum bisa dibuktikan. Jadi tetap saja bagi Ganjar Pranowo itu dia tidak yakin kalau misalnya sekarang dia hanya memilih basis representasi. Misalkan sekarang ini sebelumnya disebut-sebut bahwa dia mengincar imam besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, Profesor Nazaruddin Umar. Ini kan dia seorang tokoh NU dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau nantinya dia berpasangan dengan Nazaruddin Umar, itu maka basis Islam basis nasionalis dan Islam, dan kemudian Abangan, itu sekuler Abangan ditambah dengan NU. Ketemu basis representasinya. Tetapi dari sisi pendukungnya, sekali lagi kendati dia satu-satunya partai yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%, tapi dia tetap tidak cukup pede. Karena apa tadi? Suara real dari PDIP itu 19,3%. Ini basis pada pemilu 2019 lalu. Paling kalau sekarang angkanya naik turun sekitar itu ya, saya kira. Naik turun sekitar ya antara mungkin kalau realnya itu mungkin sekitar 14-21% rentangnya begitu ya. Karena kan basis pemilihnya PDIP itu sama seperti tadi. Islam Abangan, Islam sekuler dan Abangan, dan kemudian non Muslim. Nah, non Muslim ini kan banyak pilihan-pilihan sekarang gitu. Misalnya ada Perindo juga yang bisa disebut sebagai pilihan baru buat mereka pemilih-pemilih non Muslim. Juga tentu saja di situ ada PSI di situ. Jadi sekali lagi tetap saja tadi ketiga calon presiden ini sekarang ini sedang berkutat bagaimana menentukan partai koalisi pendukung, kemudian basis representasinya. Nah, kalau begitu dengan peta seperti itu, kira-kira seperti apa jalannya Pilpres nanti, dan siapa kira-kira yang akan paling cepat mendeklarasikan calon wakil presidennya? Saya memprediksi ya, kalau ini berjalan mulus gitu ya, tidak ada godaan dari Mahkamah Agung, maka yang akan pertama kali mendeklarasikan calon wakil presidennya itu Anies Baswedan. Ini berarti untuk yang kedua kalinya Anies Baswedan akan menjadi calon presiden yang pertama dia mendeklarasikan dirinya, karena sudah memenuhi presidensial threshold 30% dengan bergabungnya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Yang kedua, dia juga akan menentukan, akan menjadi yang pertama menentukan siapa calon wakil presidennya. Saya sih menduga kuat kalau pilihan sekarang yang mungkin bisa diterima oleh partai-partai koalisi dan juga sedikit banyak mencerminkan basis representasi, yang paling mungkin saya kira kalau dari tiga calon tadi ada Aher, Ahmad Heriawan dari PKS, ada Khofifah Indar Parawansa ini di luar koalisi, dan kemudian AHY, maka figur yang saya perkirakan mungkin yang paling mungkin dipilih jalan komprominya sekarang itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Apalagi kabarnya calon ini juga sudah dikonsultasikan ke 3 ketua umum partai, yang dua ketua umum dan
satu ketua umum dan dua majelis suro dan majelis tinggi ya. Kalau ini kan ketua umum ini Pak Surya Paloh, sementara kalau di PKS itu kan ketua majelis suro dan Pak SBY ini majelis tinggi. Begitu seingat saya jabatannya ya. Tapi pokoknya bukan ketua umum. Nah, komprominya saya kira yang paling mungkin itu AHY. Orang kemudian bertanya-tanya, kalau kayak gitu nggak memenuhi basis representasi dong, nasionalis Islam dalam hal ini Anies Baswedan, meskipun ini sebenarnya terlampau simplistis kalau memposisikan Anies itu semata-mata hanya representasi Islam, karena faktanya Anies ini sebenarnya juga banyak diterima di kalangan non-Islam juga. Oke, tapi kita pegang aja itu dulu, formula semacam itu. Yang kedua itu dari AHY. AHY kalau begitu bagaimana dengan Islam-Islam tradisional dan sebagainya? Memang tidak merepresentasikan itu. Tetapi jangan lupa AHY ini latar belakangnya militer. Lalu dia punya basis itu, basis nasionalisnya sangat kuat. Dan juga Pak SBY ini bagaimanapun dia adalah orang Jawa Timur. Dan Jawa Timurnya ini daerahnya daerah Mataraman. Ya, kalau daerah Pacitan itu Jawa Timur, tapi dia Mataraman. Jadi dia artinya bisa masuk ke wilayah Jawa Timur dan juga bisa masuk ke wilayah Jawa Tengah. Karena bagaimanapun ini adalah basis pertempuran yang sangat menentukan di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini. Kenapa? Karena ini memang kita tahu konsentrasi pemilih di Indonesia itu kan hanya 3, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan Jawa Barat saya kira Anies Baswedan sangat kuat gitu. Jadi bagaimana PR-nya dengan Jawa Timur? Dan ini yang nanti kalau memang AHY yang akan dipilih, dia yang akan menjadi apa yang diharapkan untuk menggarap wilayah ini. Jadi Anies Baswedan yang akan pertama kali mendeklarasikan calon wakil presidennya. Yang kedua, saya kira ini nanti kita masih bertanya tanda tanya. Ini masih tarik menarik ini untuk Pak Prabowo itu. Apakah akhirnya akan dengan Erlangga Hartarto atau dengan Caimin atau dengan Gibran, begitu ya. Kecenderungannya sebenarnya kalau kita lihat tendensinya Pak Prabowo akan lebih cenderung memilih Gibran. Benar tidak ada basis representasi antara nasionalis dan Muslim gitu, tetapi harus dilihat sekarang ini Pak Jokowi jadi rebutan antara PDIP dengan antara Ganjar, bukan Ganjar saya kira tepatnya, antara PDIP dengan Pak Prabowo. Semata-mata bukan karena endorsement Pak Jokowi yang sangat kuat seperti yang dikatakan oleh lembaga-lembaga survei, bukan. Kalau itu dipastikan bahwa semakin mendekati pemilu nanti pasti endorsement Pak Jokowi akan semakin lemah. Tetapi mesin politik pemerintahan yang masih tetap di bawah kendali Pak Jokowi itu yang sangat menentukan yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Jadi ini sangat tergantung itu. Kalau sampai seperti itu berarti Pak Prabowo akan menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang gugatan judicial review untuk batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Karena tahun ini Gibran masih berusia 35 tahun, belum memenuhi syarat. Jadi Pak Prabowo saya kira ada bukan hanya kerumitan tapi ada timeline yang dia jaga. Kalau Pak Jokowi kemudian komit, pasti dia akan memilih Gibran menjadi calon wakil presidennya. Bagaimana Ganjar Pranowo? Nah, ini yang saya kira agak sulit ya untuk menentukan itu, karena saya kira formula yang paling pas memang Ganjar Pranowo itu harus mengambil pasangan dari Nahdlatul Ulama, karena citra Ganjar Pranowo ini kan kuat banget, dia dia nasionalis dan muslim dan sekuler abangan, itu sangat kuat. Dia tidak punya grab di kalangan pemilih muslim. Jadi siapa yang akan dia pilih di situ itu sangat menentukan nantinya bagi Ganjar Pranowo. Jadi juga agak rumit. Nah, dari gambaran-gambar semacam itu, saya kira kita akan tahu bahwa Pilpres yang akan datang itu persaingannya tidak mudah. Seperti sekali lagi, jangan seperti digambarkan oleh beberapa lembaga survei yang terafiliasi pada calon presiden dan calon wakil presiden, kelihatannya bahwa pemilu itu akan segera selesai. Tidak, ini persaingannya sekali lagi kalau dengan 3 calon presiden, pasangan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, maka kompetisinya akan menjadi sangat ketat, dan itu sekali lagi tergantung bagaimana mereka menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden yang akan mereka pilih. Nah, saya kira kalau memang itu yang terjadi, ini akan sangat seru ya pemilunya. Karena itu kita tentu saja mendorong agar Mahkamah Agung betul-betul mengedepankan masalah hukum sehingga tidak ada pembegalan
Partai Demokrat. Karena kalau terjadi pembegalan Partai Demokrat, ya otomatis tinggal calon presidennya tinggal dua pasang saja, yakni Pak Ganjar Pranowo dengan pasangannya, Pak Prabowo dengan pasangannya. Dan kalau sudah begitu, itu namanya politiknya baku atur. Ini nggak menarik lagi, ya. Saya kira saya termasuk yang akan menyerukan untuk tidak memilih presidennya. Mungkin tetap memilih partai politik, tapi kita mungkin tidak akan memilih siapa yang jadi presidennya. Karena dengan begitu kita sudah tahu kok kalau cuma calonnya Ganjar dan Pak Prabowo itu berarti ya sudah ditentukan oleh rezim sekarang. Tinggal baku atur saja di antara mereka siapa menang, siapa yang kalah. Dari sini sekali lagi saya kira ini kita harus mengamati dengan cermat siapa yang akan dipilih menjadi calon wakil presiden dari 3 orang kandidat calon presiden kita. Basisnya tadi soal koalisi dan juga soal representasi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.